pemirsa, kembali lagi di Berita Islami Masa Kini dan kita akan membahas tadi babi ini haram, tapi kenapa masih diciptakan? Kira-kira tahu nggak sih salah satu manfaat baik babi aja gitu? Setahu saya sih untuk ekosistemnya pasti, karena dari kotorannya itu terus bisa menyuburkan. Ya, kalau nggak salah seperti itu. Iya, tapi setahu saya juga babi itu memakan kotorannya sendiri kalau dia dalam keadaan lapar banget. Ini benar-benar membingungkan ya. Ini jadi kira-kira apa sih manfaat baiknya dari babi sehingga masih diciptakan? Langsung aja kita saksikan. Ini dia. Jika babi haram, mengapa diciptakan? Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 173. Ya, sebagai umat muslim, kita pasti tidak asing lagi jika mendengar bahwa dalam ajaran agama Islam mengkonsumsi daging babi adalah diharamkan. Namun pemirsa, pernahkah terlintas di benak Anda mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan kita untuk mengkonsumsi daging babi? Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas tidak akan mengharamkan suatu hal jika tidak terdapat mudarat di dalamnya. Lalu apa bahaya yang terkandung di dalam daging babi? Menurut penelitian ilmiah, berikut penjelasannya. Pertama, daging babi menyimpan berbagai macam penyakit. Beberapa bibit penyakit yang dibawa babi adalah cacing pita atau Taenia solium, cacing spiral, cacing tambang atau Ankylostoma duodenale, cacing paru, cacing usus, cacing schistosoma, bakteri tuberkulosis, bakteri kolera, bakteri brucellosis suis, virus cacar, virus kudis, parasit protozoa, Balantidium coli, serta parasit protozoa Toxoplasma gondii. Kemudian, lemak yang terdapat pada daging babi sulit dicerna tubuh. Meskipun empuk dan terkesan lezat, namun karena banyak mengandung lemak, daging babi sulit untuk dicerna. Akibatnya, nutrien atau zat gizi tidak dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Selain itu, lemak pada punggung babi tebal dan mudah rusak oleh proses ransiditas oksidatif sehingga tidak layak dikonsumsi manusia. Ketiga, urin babi merembes ke dalam daging. Menurut Profesor A.V. Nalbondov, dalam bukunya berjudul Adaptive Zoology on Mammals and Birds, menyebutkan bahwa kantung urin babi sering bocor, sehingga urin babi dapat merembes ke dalam daging. Akibatnya, daging babi tercemar kotoran yang seharusnya dibuang bersama urin. Keempat, daging babi mengandung virus flu burung dan flu babi. Di dalam tubuh babi, virus A1, H1N1, dan H2N1 yang semula tidak ganas dapat bermutasi menjadi H1N1 dan H5N1 yang ganas, sehingga dapat mematikan dan menular ke tubuh manusia. Kemudian, daging babi dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh manusia. Dr. Murat Hoffman yang merupakan dokter ahli dari Jerman menulis bahwa memakan babi yang terjangkit cacing babi tidak hanya berbahaya, tapi juga menyebabkan peningkatan kolesterol tubuh dan memperlambat proses penguraian protein dalam tubuh. Selain itu, cacing babi dapat mengakibatkan penyakit iritasi kulit, eksim, reumatik, serta virus-virus influenza yang berbahaya. Daging babi dapat menyebabkan kanker anus dan kanker usus besar. Hal ini menurut penelitian ilmiah yang dilakukan di Cina dan Swedia. Selain itu, babi juga mengandung cacing pita. Dr. Muhammad Abdul Khair dalam bukunya berjudul Ijtihadat fi at-Tafsir Al-Quran Al-Karim menuliskan bahwa daging babi mengandung benih-benih cacing pita dan Racenia lolipia. Cacing tersebut berpindah kepada manusia yang mengkonsumsi daging babi. Dan yang terakhir, DNA babi mirip dengan manusia, sehingga sifat buruk babi dapat menular kepada manusia. Beberapa sifat buruk babi seperti binatang paling rakus, kotor, dan jorok, serta kerakusannya tidak tertandingi hewan lain, serta suka memakan bangkai dan kotorannya sendiri. Selain itu, babi sangat suka berada di tempat yang bersih dan kotor. Untuk memuaskan sifat rakusnya, bila tidak ada lagi yang dimakan, ia muntahkan isi perutnya lalu dimakan kembali. Selain itu, babi adalah binatang yang tidak memiliki rasa cemburu, sehingga babi akan membantu pejantan lain untuk menyetubuhi hewan betinanya. Nah pemirsa, dari sekian banyak bahaya yang terkandung dalam daging babi, sehingga hewan tersebut diharamkan. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala justru menciptakan hewan tersebut? Perlu kita ketahui bahwa tidak ada satupun makhluk yang diciptakan oleh Allah itu sia-sia.
Langit, bumi, dan seisinya ini apabila kita memiliki pengetahuan atasnya, tentu kita tahu bahwa itu semua ada manfaatnya. Tidak terkecuali babi. Babi diciptakan bukan untuk dimakan, tetapi pasti ada manfaat lain dari babi yang bisa dimanfaatkan manusia. Berikut alasannya. Dalam ilmu kedokteran, secara genetik babi adalah yang paling mirip dengan manusia. Bahkan dibanding dengan kera, maka babi banyak dipakai sebagai lab animal, kelinci percobaan, untuk uji coba obat-obatan yang akan dipakai pada manusia. Contohnya seperti sunblock. Sebelum diciptakan dan digunakan oleh manusia, krim anti sinar UV ini terlebih dulu diuji coba pada kulit babi, kemudian dipapar di bawah sinar UV. Begitu pula dengan obat-obatan lainnya. Biasanya para ilmuwan menguji dan menggunakannya terlebih dulu pada babi sebagai percobaan. Ya, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memang tidak ada yang sia-sia, sekalipun seperti babi yang begitu banyak bahayanya jika kita mengkonsumsinya. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu mencintai hamba-hambanya. Meski Allah telah menciptakan hal yang diharamkan tersebut, semua semata-mata untuk kebaikan kita, menguji keimanan kita, melindungi kita dari hal-hal yang banyak kerugiannya, serta untuk menambah keyakinan kita. Bila kita melihat hikmah-hikmah larangan Allah, akan semakin bertambah pula keyakinan kita akan kebenaran Islam dan Al-Quran. Terlebih di zaman ini yang kemajuan teknologinya semakin canggih dan semakin membuktikan akan kebenaran Islam dan Al-Quran. Masya Allah.